Kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator Tri Wuryani, SPD, MPD. Pengajar praktik Rosma Evawati, SPD. Anggota kelompok L2 PKP Angkatan 2 Kebumen. 1. Ahmad Makmur, SPD. 2. Agus Rianto, SPD. 3. Nur Hidayati, SPD AUD. 4. Wuryanti, SPD. 5. Hestriana Pradipta, SPD. Hal-hal positif yang telah kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga kami lihat pada budaya daerah kami. 1. Pendidikan sebagai bentuk tuntunan yang bisa mengarahkan anak menjadi insan yang berbudi pekerti, yang luhur sehingga tercapai keselarasan hidup. 2. Keluarga merupakan tempat bersenainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak. Satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau sekolah kami, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang ajaran budi pekerti atau karakter. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Ajaran budi pekerti ini tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Alasan kontekstual. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti tersebut sangat relevan dengan kondisi sosial budaya sekarang, di mana banyak masyarakat yang sudah lupa akan pelajaran budi pekerti atau karakter. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Untuk mewujudkannya, diperlukan pembiasaan, sehingga nilai itu menjadi nilai yang spontan dijalankan oleh anak. Sekolah formal memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan karakter ini karena anak minimal sangat relevan dengan kondisi sosial budaya sekarang, di mana banyak masyarakat yang sudah lupa akan pelajaran budi pekerti atau karakter. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Untuk mewujudkannya, diperlukan pembiasaan, sehingga nilai itu menjadi nilai yang spontan dijalankan oleh anak. Sekolah formal memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan karakter ini karena anak minimal berada di sekolah 6 jam setiap hari. Untuk mewujudkannya, diperlukan pembiasaan, sehingga nilai itu menjadi nilai yang spontan dijalankan oleh anak. Sekolah formal memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan karakter ini karena anak minimal berada di sekolah 6 jam setiap hari. Tantangan yang kami hadapi yaitu peserta didik terpengaruh budaya di lingkungan sekitar yang sudah meninggalkan ajaran budi pekerti. Apalagi di masa pandemi sekarang, di mana peserta didik banyak menghabiskan waktu dengan lingkungan sekitar yang membawa pengaruh sangat besar bagi siswa. Sedangkan solusinya yaitu guru selalu memberikan contoh yang baik tentang budi pekerti, mengadakan parenting bersama orang tua tentang pentingnya pendidikan budi pekerti, selalu mengingatkan anak tentang pentingnya pendidikan budi pekerti. Contoh konkret pendidikan budi pekerti di kelas kami di antaranya
Membiasakan saling bertegur sapa dengan teman dan guru. Berjabat tangan dengan guru dan teman jika bertemu. Menghormati orang yang lebih tua dan mengajarkan anak tentang unggah-ungguh atau tata krama, misalnya bertutur kata yang sopan, mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Profil belajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Bergotong royong. 5. Berkebinekaan global. Dan 6. Kreatif. Kelompok kami memilih profil gotong royong untuk dikembangkan dalam kerangka Merdeka Belajar. Sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dan kelas yang mendukung Merdeka Belajar yaitu 1. Lingkungan sekolah yang nyaman. 2. Literasi sekolah yang lengkap. 3. Media pembelajaran yang memadai. 4. Tenaga pendidik yang selalu ingin meningkatkan kompetensinya. 5. Orang tua atau wali siswa yang sangat peduli dengan pendidikan anak. Alur kerangka Merdeka Belajar. Tujuan utamanya yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan lebih ringan. Alur kerangka Merdeka Belajar. Kompetensi pelajar Pancasila gotong royong. Membangun sikap kolaborasi kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menciptakan rasa kepedulian antar sesama. Menerapkan sikap saling berbagi antar sesama. Sedangkan indikator ketercapaiannya yaitu siswa mau bekerja sama dan terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok. Siswa membangun budaya peduli, simpati, dan empati antar sesama. Siswa mampu menerapkan sikap saling berbagi antar sesama. Yang akan kami lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Karena dengan PBL, siswa akan terbiasa berkolaborasi, saling berbagi, dan tolong-menolong demi menyelesaikan tugas bersama. Contoh konkret kegiatan pembelajaran PBL yaitu proyek menampilkan tari kreasi baru secara berkelompok ketika sedang pendidikan jarak jauh. 2. Dalam tugas ini, siswa dapat saling membantu, misalnya dalam pemilihan kostum, properti tari, bahkan berbagi gadget dan kuota internet. Alasan kami memilih profil belajar Pancasila gotong royong adalah karena gotong royong adalah salah satu budaya bangsa Indonesia yang saat ini hampir punah karena tergerus oleh modernisasi. Dengan gotong royong juga akan menciptakan kekuatan besar dan dengan kekuatan besar tersebut akan semakin mudah untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong, maka guru harus bisa menjadi teladan, mengadakan kegiatan sekolah yang bekerja sama dengan orang tua. Guru menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berkolaborasi dengan teman. Contohnya, siswa diberi tugas proyek, kemudian siswa diberi kebebasan dalam menentukan apa yang akan dikerjakan. Hal ini dimaksudkan supaya peserta didik dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih dan harus bisa bekerja sama untuk mewujudkan proyek tersebut. Siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Di antaranya, siswa sebagai subjek pendidikan atau pusat pendidikan, guru sebagai fasilitator, pendidik, pengajar, dan pembimbing, dan motivator yang menuntun siswa untuk memiliki sikap gotong royong. Sekolah atau institusi memberikan suasana belajar yang aman, tentram, dan menyenangkan. Orang tua
memberikan keteladanan yang baik tentang gotong royong, misalnya mengajak anaknya untuk bergotong royong di lingkungan desa. Masyarakat menjaga tradisi semangat gotong royong tetap terjaga dan tidak pudar di era modernisasi bangsa. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia.